Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji nama Tuhan, senang sekali bisa menyapa sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada saat hari ini. Dan saya percaya bahwa sukacita yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus selalu melingkupi kehidupan sahabat-sahabatku. Firman Tuhan yang akan saya bagikan pada kesempatan kali ini tentang dua hal. Yang pertama, mengenai penyakit bersilat kata, dan yang kedua mengenai cinta akan uang. Jadi ada dua hal yang akan saya bagikan kepada kita semua. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Timotius di pasal yang ke-6. Kita akan mulai di ayat yang ketiga. Nah, yang pertama saya akan membagikan ciri-ciri orang yang pandai bersilat kata, ya. Nah, kita lihat dimulai ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Jadi yang pertama yang harus kita pahami bahwa orang itu pandai bersilat lidah tentang pengajaran akan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama biasanya terlihat dengan tidak sehat ajarannya. Bagaimana saya memahami bahwa pengajaran itu tidak sehat? Yang pertama, pengajaran itu menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, yakni perkataan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, standar kita menilai apakah orang itu pandai bersilat lidah atau berkata dengan tanda kutip ya, pengajaran-pengajaran yang manis atau pengajaran-pengajaran yang menyimpang dengan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita bisa membandingkan dengan perkataan Yesus. Nah, kalau kita membaca Alkitab, ya perkataan Yesus ada di kitab Matius, ada di kitab Markus, Lukas, ya bahkan di kitab Yohanes. Keempat Injil tersebut menceritakan tokoh yang sama, yaitu Tuhan Yesus. Bagaimana teladan Tuhan Yesus kita bisa lihat di sana. Bagaimana tentang pengajaran Tuhan Yesus ada di sana. Nah, sehat atau tidak sehat pengajaran seorang bisa dilihat dari pengajaran Tuhan Yesus. Jika menyimpang, berarti itu tidak sehat ya pengajarannya. Karena Tuhan Yesus seperti mengajarkan sesuatu yang selaras dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus tidak serta-merta juga mengabaikan firman Tuhan yang tercatat dalam Perjanjian Lama. Bukan serta-merta Yesus selalu mengabaikan seluruh hukum Taurat dan lain sebagainya, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan lebih kepada teladan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, kita lihat yang kedua ya, apakah orang tersebut pandai bersilat lidah? Kita akan lihat di ayat yang keempat. Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Jadi ini ya, orang yang pandai bersilat lidah atau tanda kutip ya, pinter dalam hal mengolah kata-kata. Seperti orang itu tahu padahal dia tidak tahu, berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Nah, untuk membuktikan orang tersebut berlagak tahu ya, tapi tidak tahu apa-apa, biasanya kita koreksi ya pengajarannya. Pengajarannya itu bersumber nggak dari Alkitab? Atau pengajarannya itu dari luar dimasukin ke dalam Alkitab? Ini hal yang sangat penting untuk kita pahami ya. Jangan sampai kita seperti orang yang berlagak tahu tapi tidak tahu apa-apa. Nah, sebagai contoh, kalau misalnya ya kita tidak tahu tentang tanda kutip ya IT, kita berlagak so tahu, giliran dikasih tugas kita tidak bisa mengerjakannya, atau kita berlagak tahu tentang pribadi seseorang padahal kita hanya tahu kulitnya saja. Ketika ditanya tentang kehidupan pribadinya, ketika ditanya tentang asal-usulnya, kita nggak tahu siapa-siapa tentang orang tersebut. Terus menimbulkan pertengkaran-pertengkaran. Terus selanjutnya kita bisa melihat bagaimana orang yang pintar bersilat lidah. Kita lihat firman Tuhan di ayat yang kelima, dikatakan bahwa percekcokan antara orang-orang yang tidak berpikir sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Jadi
orang yang pintar bersurat lidah dapat menimbulkan percekcokan antara satu dengan yang lain. Misalnya hari ini mungkin dia bergumul ke A seperti ini, besok dia ngomong ke B seperti ini, dan besok misalnya berubah lagi. Nah, biasanya terjadi percekcokan di antara pihak A dan pihak B, dan dia sendiri tidak bertanggung jawab dengan apa yang dia katakan. Ketika sudah salah paham, terjadilah yang namanya suatu percekcokan atau pertikaian antara A dan si B. Nah, sahabat-sahabat bisa melihat hal itu apakah ada dalam diri kita atau ada di dekat orang, atau bahkan kita bisa melihat itu di dalam keluarga kita sendiri mungkin ya. Tetapi di sini seperti saya katakan di awal, kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain. Kita sama belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, terus dikatakan bahwa orang ya yang tidak lagi berpikiran sehat. Biasanya kalau orang tidak berpikiran sehat ya, maksudnya emosinya tidak terkontrol, pikirannya sudah mungkin kacau balau dengan hari ini dengan persoalan-persoalan yang mungkin dihadapi di dalam kehidupannya ya. Nah, orang yang pandai bersilat lidah bisa memancing orang tersebut sehingga orang tersebut kehilangan akal sehatnya, melakukan hal-hal bodoh. Nah, ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita, mungkin di dalam kehidupan seorang lain ketika dia menghadapi mungkin tekanan-tekanan dalam kehidupannya. Mungkin ada orang yang pintar bersilat lidah dan memancing emosinya dan seolah itu benar, dan akhirnya menimbullah pertengkaran dan lain sebagainya. Nah, terus orang yang kehilangan kebenaran. Nah, kalau orang sudah mengalami tekanan-tekanan dalam kehidupannya, terus ditambah lagi dengan orang pandai bersilat lidah dan membuat dia itu terpancing marah, dan akhirnya dia ikut juga marah, dan hal tersebutlah yang menyebabkan dia kehilangan kebenaran. Yang tadinya mungkin dia tersadar, terjaga untuk tidak marah, tiba-tiba si A, si C yang pintar bersulit dan memberikan input-input yang salah, sehingga dia kehilangan kendali dan menyebabkan orang tersebut bisa melakukan hal yang bodoh di dalam kehidupan. Saya percaya setiap kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk mengatur, untuk memilih, untuk memfilter mana informasi benar, mana informasi yang salah. Nah, kita sebagai manusia diingatkan Tuhan, setidaknya kita punya filter ya. Filter itu penyaringan. Kalau kita dapat informasi, kita bisa menyaring kira-kira informasi ini benar atau tidak. Jangan-jangan orang itu hanya mengadu domba. Nah, setidaknya kita juga cari kebenarannya. Nah, kalau kita sudah mempunyai pemahaman seperti itu, biasanya kita akan tidak terjebak kepada orang-orang yang pintar bersilat lidah. Selanjutnya kita akan belajar mengenai penyakit cinta akan uang. Kita lihat firman Tuhan di ayat yang ke-7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apapun keluar. Jadi firman Tuhan lebih mengingatkan kepada kita semua, ketika kita lahir ke dalam dunia ini, kita tidak membawa apapun. Ya, demikian dengan kita akan pergi dari dunia ini atau kita kembali ke Bapa di surga, kita juga tidak akan membawa apapun. Artinya, firman Tuhan sangat tegas mengingatkan kepada kita yang terpenting adalah tubuh kita. Yang terpenting adalah hidup kita. Soal apapun yang kita akan pakai, apapun yang kita gunakan, itu sebuah titipan Tuhan yang perlu kita jaga, yang perlu kita syukuri di dalam kehidupan kita. Mau berkatnya banyak, mau berkatnya sedikit, tapi bagaimana rasa syukur kita terhadap berkat tersebut. Mau banyak, kalau tidak disyukuri juga akan habis. Mau sedikit, mau seberapapun, kalau kita penuh dengan ucapan syukur dalamnya, saya percaya Tuhan akan memberkati dan cukup untuk kebutuhan kita. Selanjutnya kita lihat di ayat yang ke-8. Asal ada makanan dan bahkan cukuplah. Nah, firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita bahwa yang terpenting asal ada makanan buat kita makan hari ini, bahkan kita gunakan hari ini, cukuplah. Artinya kalau kita sudah memahami kebenaran firman Tuhan tentang rasa cukup di dalam kehidupan kita, maka kita akan tidak dibawa
ke hal-hal yang bisa membuat kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Selanjutnya kita akan lihat di ayat yang ke-9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, pertanyaannya, apakah salah kita pengen jadi kaya? Tentu tidak salah. Biasanya orang harus memahami kapasitas di dalam kehidupannya. Kalau orang yang sudah terbiasa misalnya memegang uang yang banyak, mungkin dia tidak akan mudah dengan sombong. Tetapi biasanya kalau kita yang tidak terbiasa memegang uang banyak, ketika dapat uang banyak bisa saja kita menjadi sombong. Nah, tergantung bagaimana sikap hati kita sebenarnya. Nah, di sini dikatakan firman Tuhan bahwa tetapi siapa yang ingin kaya, dikatakan akan jatuh ya ke dalam pencobaan, terus ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Jadi ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, Tuhan, apakah salah saya pengen kaya? Tentu tidak salah. Saya juga membaca di Alkitab ada banyak orang-orang yang kaya, termasuk anggap aja kayak seperti Raja Daud, seperti Raja Salomo, seperti Abraham, ya, dan lain-lain sebagainya. Apakah salah pengen jadi kaya? Tentu tidak salah, tetapi kita harus memahami ya, ketika pengen menjadi kaya, kita akan jatuh ke dalam berbagai pencobaan, terjerat dalam berbagai hal-hal yang bisa membuat kita jatuh ke dalam hawa nafsu yang lain. Nah, sebagai contoh, kalau kita pengen, misalnya kita pengen menjadi kaya dengan cara yang instan, tentunya kita akan melakukan berbagai hal ya, untuk supaya kita dapat uang. Nah, hal-hal seperti ini yang salah. Terus kalau misalnya kita pengen kaya dengan cara-cara yang tidak benar, biasanya itu membuat kita tuh terjerat ke dalam berbagai keinginan hawa nafsu. Nah, sebagai contoh, kalau misalkan pengen dagang kita laris, pengen anak kita sukses, mungkin kita datang ke dukun, kita datang ke orang pintar, kita minta petunjuk ke sana, ya. Nah, disitulah biasanya timbul keinginan-keinginan yang secara berlebihan, yang setidaknya tidak bisa kita kuasai. Ketika hal itu sudah terjadi di dalam kehidupan kita, biasanya kita sulit mengontrol hal tersebut. Nah, oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita, asal ada makanan, asal ada pakaian, cukuplah untuk kita. Bukan berarti kita lalu tidak bekerja, lalu santai-santai, ya udahlah, yang penting ada makanan hari ini, ada pakaian, ya udahlah. Bukan seperti itu pemahamannya. Tetapi kita harus memahami ketika kita punya keinginan yang lebih tinggi dengan standarnya kita atau dengan kapasitasnya kita, biasanya itulah yang akan membuat kita jatuh berbagai jerat-jerat yang ada. Belum lagi jatuh ke dalam tipu muslihatnya iblis. Ya, biasanya dunia menawarkan suatu hal yang sifatnya seperti anggap aja potongan harga ya. Kalau kita pergi ke mall atau ke supermarket dan sebagainya, biasanya ada tulisan diskon ya. Istri saya suka belanja kalau ada diskon. Nah, misalnya diskon 50% dari harga 500 ya. Berarti setengahnya 50%, anggapnya 250. Masih tinggi sebenarnya. Atau dari harga 1 juta, diskon 50%, masih ada 1 juta. Nah, biasanya kita ketika lihat diskon, khususnya para ibu-ibu, para wanita, matanya mungkin cereng ya, seperti terang gitu lihat diskon. Padahal ya, kita tahu lah harganya ya, dari harga sekian ke harga sekian, diskonnya ya kurang lebih harga normal sebenarnya. Nah, itulah kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, kita ambil barang segala macam, apalagi kata orang yang punya kartu kredit, gesek, akhirnya membengkak, tidak bisa bayar tagihan segala macam, akhirnya limitnya bertambah, dan akhirnya terjerat lah dari lubang tutup lubang. Nah, hal-hal seperti ini membuat kita itu biasanya cenderungnya ya jatuh dalam berbagai pencobaan. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita,
ketika kita di dalam kehidupan kita, syukuri apa yang kita miliki, nikmati apa yang ada pada kita, biasanya itu lebih nikmat daripada kita tanda kutip ya hutang sana sini dan akhirnya tidak bisa membayar, akhirnya kita dikejar-kejar, apalagi pihak bank atau debt collector ya dan lain sebagainya, membuat kita wah, akhirnya kita yang tadinya mungkin bersemangat akhirnya down dan akhirnya kita tanda kutip ya tidak bisa membayar hutang, akhirnya kita menyerahkan diri kita untuk dipenjara dan lain sebagainya, bahkan mungkin rumah kita disita, akhirnya kita jatuh dalam berbagai cobaan, sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Oleh karena itu, mulai milikilah kesadaran tentang bagaimana seharusnya kita mensiasati atau kita supaya tidak jatuh dalam tanda kutip cinta uang. Selanjutnya kita lihat firman Tuhan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uang lah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua cinta uang ya, akar dari segala sesuatu ya, akar dari kejahatan yang akan terjadi di dalam kehidupan manusia adalah cinta uang. Nah, kalau kita berbicara tentang akar dari kejahatan adalah cinta uang, kita bisa lihat bagaimana misalnya orang kepepet ya, kepepet besok harus mungkin bayar tagihan, entah tagihan anaknya, entah tagihan rumah sakit, entah tagihan listrik dan lain sebagainya, tagihan cicil motor, mobil dan lain sebagainya. Biasa kalau kepepet biasanya hilang akal sehatnya, akhirnya melakukan yang namanya kejahatan. Apakah uang salah? Tentu uang tidak salah, tapi akar daripada kita cinta uang itulah yang menjadi persoalan di dalam kehidupan manusia. Firman Tuhan mengingatkan ya, oleh memburu uang berapa orang telah menyimpang daripada imannya. Siapa orang menyimpang? Saya tidak mau menyebutkan apakah Anda atau apakah sahabatku, tetapi kita sendiri, saya sendiri juga menyadari kalau kita terlalu istilahnya mencintai uang, biasanya kita tanda kutip ya melakukan apa saja demi mendapatkan uang. Kalau yang baik kita lakukan, kita bekerja sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh, semaksimal mungkin, itu wajib dalam kehidupan kita. Tetapi yang saya bahas adalah kalau kita cinta uang dengan cara yang tidak benar, nah disitulah akar dari kejahatan itu akan terus ada di dalam kehidupan kita. Nah, kalau orang sudah cinta uang, terus memburu uang dalam kehidupannya, biasanya dia akan menyimpang daripada imannya yang sesungguhnya. Karena kecenderungannya hatinya sudah terpaut kepada yang namanya uang. Nah, oleh karena itu firman Tuhan ya mengajarkan kepada kita kalau orang sudah terjerat di dalamnya, maka orang tersebut akan menyiksa dirinya dengan berbagai duka-duka. Seperti hal yang tadi saya katakan, ketika kita punya kartu kredit lalu kita menggunakannya gesek karena ada diskon, gesek dan akhirnya menumpuk tagihan semacam, semakin menumpuk maka dendanya juga semakin tinggi dan akhirnya kita tidak bisa membayar hal tersebut. Bukan hanya di kartu kredit, dalam hal yang lain juga. Nah, itulah kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan kepada kita semua tentang mengenai dua penyakit ya yang ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, apakah kita pandai beristirahat lidah, dan kedua, apakah kita mencinta akan uang ya, mengenai cinta akan uang. Lalu bagaimana firman Tuhan tentang mengatasi kedua hal tersebut? Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita di ayat yang ke-11, tetapi engkau, hai manusia Allah. Puji nama Tuhan, ini adalah penghiburan firman Tuhan buat kita. Hai sahabat-sahabatku, engkau adalah manusia Allah. Jauhilah semua itu. Terus kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita bisa lepas dari dua penyakit di atas, yaitu pandai beristirahat lidah dan cinta akan uang, adalah jauhilah semua itu. Artinya kita harus menjauhi daripada kedua hal tersebut. Jangan kita menjauh lalu kita mendekat, nah akhirnya terjebak lagi.
Selain menjauh, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kejarlah yang namanya keadilan. Maka kecenderungan ke hati kita tidak condong kepada dua hal yang saya sebutkan tadi. Terus ibadah, terus ada kesetiaan, kasih dan kesabaran dan kelemah lembutan. Nah, saya menyinggung tentang kesetiaan, tentang kesabaran dan kelemah lembutan dan juga kasih. Nah, kalau orang yang sudah memiliki kesetiaan di dalam kehidupannya, biasanya berapapun berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya, dia akan setia untuk mengatur keuangannya. Contoh. Nah, setelah itu, dia mengalami namanya kesabaran. Orang kalau sudah sabar di dalam kehidupannya, apalagi disebut kesabaran, biasanya pandai menghadapi situasi-situasi sulit di dalam kehidupannya, sehingga tidak tergoda yang namanya pengen pinjam yang besar. Sebagai contoh ya, kalau kita biasanya tahu kapasitas, tahu kemampuan diri. Nah, kesabaran ini menolong seseorang untuk terlepas dari jerat yang namanya pandai bersilat lidah atau pandai berlagak sok tahu. Nah, kalau orang yang sabar dalam kehidupannya biasa lebih pintar menguasai lidahnya, pintar menguasai emosinya, bahkan pintar di dalam menghadapi situasi yang sulit di dalam kehidupannya. Lalu ada kelembutan. Nah, kelembutan di sini mengenai bukan hanya kelembutan dalam gemulai ya, ini kelembutan soal hati. Nah, orang yang lembut hatinya biasanya cenderung lebih berpikir sehat di dalam kehidupannya. Karena kelembutan ini sifatnya bukan untuk gender ya, tapi kelembutan di sini lebih bersifat dengan soal bisa mengontrol juga emosi juga ya. Karena orang yang lembut itu tidak cepat-cepat emosi juga ya. Selanjutnya kita lihat bagaimana sih orang ya di dalam kehidupannya bisa terbebas dari pintar bersilat lidah dan cinta akan uang. Kita lihat ya yang ke-12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau iklankan iklan yang benar di hadapan banyak saksi. Ya, ini bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Artinya kita diajarkan firman Tuhan untuk bertanding di dalam kehidupan kita di jalan yang benar. Jangan sampai kita di dalam kehidupan kita pada saat tertentu kita ya ketika kepepet dan lain sebagainya, kita melakukan satu hal yang bisa menyimpang daripada kebenaran yang selama ini kita hidupi di dalam kehidupan kita. Bertandinglah secara wajar dalam kehidupan kita. Karena saya percaya setiap kita punya pertandingan iman masing-masing. Ada orang yang pertandingan iman di dalam keluarganya, misalnya keluarganya broken home. Atau mungkin ada orang yang perjuangan di dalam masa pendidikannya, pendidikan imannya. Apakah dia akan bertahan sampai akhir atau menyerah di tengah jalan? Nah, iman kita akan menolong kehidupan kita untuk kita bisa melewati berbagai tantangan yang kita hadapi. Saya tidak tahu bagaimana tantangan iman yang sedang sahabat-sahabatku alami pada hari, tetapi hanya berdoa kiranya Roh Kudus yang memberikan kekuatan, Roh Kudus yang memberikan penghiburan, Roh Kudus yang memberikan sukacita kepada sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada pada malam hari. Ingat bahwa pertandingan iman kita itu berbeda. Saya dan sahabat-sahabatku mengalami pertandingan iman yang berbeda. Tetapi yang pasti Tuhan ingin kita menang di dalam pertandingan tersebut. Asal kita bertanding di jalan yang benar. Kalau sudah tidak benar, berarti salah. Tidak ada kata setengah-setengah. Setengah benar, setengah salah. Salah-salah, benar-benar. Itulah pertandingan iman yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita. Mungkin sahabat-sahabatku ada pertandingan iman pada hari ini. Apakah aku harus hidup kudus di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, sementara banyak godaan dari misalnya mungkin kalian cantik, mungkin kalian ganteng, banyak godaan dari pria atau dari wanita. Waduh, jaga kudus itu susah loh. Nah, kalau kalian sudah salah, maka pertandingan iman kalian pasti akan kalah. Kalah dalam iman, kalah di dalam hidup dalam kenyataan. Tidak mungkin kalau kalian sudah kalah dalam iman, kalian akan menang dalam kenyataan. Kalau iman sudah kalah, maka dalam faktanya secara manusia kita memiliki kekalahan.
Kalau iman kita kuat, maka secara manusia, jasmani kita juga menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Untuk bagi kalian yang sudah pacaran, baik usia SMP, SMA, kuliah, dan lain sebagainya, sahabat-sahabatku, cegahlah kekudusan, karena itu sangat penting di dalam kehidupan kalian. Jika sudah salah dalam gaya pacaran, maka pacaran kedua, ketiga, keempat akan salah. Dan hal itu akan terus mengikuti kehidupan kalian. Yang menyesali adalah kalian sendiri, baik pria maupun wanita. Ingat, kekudusan itu sangat penting bagi kehidupan kalian. Kelak kalian akan tiba saat waktunya untuk menikah dan sebagainya. Di sanalah mungkin ada penyesalan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jagalah kekudusan di hadapan Tuhan. Maka sahabat-sahabatku yang masih remaja, pemuda, ya, akan menjadi orang-orang hebat di tangan Tuhan. Yang firman Tuhan boleh ajarkan kepada kita bahwa memang tidak mudah untuk kita berhenti daripada dua hal di atas tadi ya, seperti berserat lidah atau cinta akan uang. Yang terpenting adalah kehidupan kita, seperti firman Tuhan katakan, jika ada pada kita makanan dan minum, cukuplah bagi kita. Jika hari ini saya katakan rumah ada tempat kita tinggal, cukuplah bagi kita. Mungkin hari ini ada uang tabungan untuk kita, kebutuhan kita sehari-hari, cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Asal kita tetap bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Demikianlah untuk firman Tuhan di hari ini. Dan saya percaya mungkin saya punya keterbatasan di dalam menyampaikan firman Tuhan, tapi saya percaya Roh Kudus yang akan terus mengingatkan, Roh Kudus yang terus akan memperbaharui baik roh kita, baik pikiran kita, bahkan hati kita, bahkan karakter kita. Saya percaya Roh Kudus akan terus bekerja dalam kehidupan kita, asal kita mau menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.